Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi SMKN 1 Cimahi, khususnya untuk kelas 10 TDKA dan TDKB, bertemu lagi di semester genap pada mata pelajaran TPMM. Nah, di semester genap kalian akan bertemu dengan kelas materi baru, yaitu TPMM SMT2. Jadi semester 2. Nanti di sini kalian akan mendapatkan materi seperti berikut ini. Nah, topik yang akan kita bahas pada semester 2 yang baru ini adalah tentang pemrograman dasar Arduino. Jadi melanjutkan dari topik sebelumnya tentang pemrograman bahasa C. Nah, Bapak akan coba sampaikan secara keseluruhan bagaimana aturan pembelajaran di semester genap. Kali ini di tampilan awal ada tampilan presentasi kehadiran. Ini kalian bisa klik pada saat setiap jam hadir. Jadi nanti besok ini sudah bisa aktif. Jadi kalian klik. Untuk yang kelas A yang belajar di hari Selasa itu silakan diklik di hari Selasa. Namun kelas B silakan untuk mengklik di hari Jumat karena kalaupun kelas B mengklik di hari Selasa tidak akan terekap presensi. Jadi sayang kalau diklik, maka sebaiknya diklik sesuai dengan jadwalnya. Kapan batas waktu mengklik? Batas waktu mengklik dibuka mulai pukul 7.00 sampai dengan pukul 11.00. Maka jika melewati pukul 11, maka kalian akan dianggap terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, apa kelebihannya jika hadir tepat waktu? Maka setiap ketepatan waktu kalian join di kelas TPMM, maka akan diberikan poin sebesar 2. Tetapi jika tidak hadir, maka akan diberikan poin 0. Lalu bagaimana kalau terlambat? Kalau terlambat hanya mendapatkan poin 1. Baik, kita lanjutkan. Di bagian bawah ada pendahuluan, silakan nanti kalian baca setiap sesinya. Pada pendahuluan ada tujuan pembelajarannya, ini sebanyak 4 poin. Kemudian di bagian kedua ada tentang breadboard, materi breadboard. Nah, pada topik yang kedua ini sudah ada pembelajarannya. Nah, jadi pertama ada pengenalan dasar breadboard, dilanjutkan dengan berlatih, dilanjutkan dengan LKPD. Nah, Bapak akan coba jelaskan masing-masing dari fungsi ini. Nah, untuk pengenalan ini dan ikonnya bentuk kertas, ini isinya adalah sumber belajar yang nanti bisa kalian simak, bisa kalian baca, sehingga akan menjadi modal untuk kalian masuk ke kegiatan berlatih. Nah, ini kegiatan berlatih ini berbeda dengan yang pertama. Kalau di sini tidak ada penilaian, namun ini sangat penting untuk kalian simak. Namun pada bagian berlatih di sini ini sudah ada penilaian. Jadi kalian selain menyimak, kemudian mendengarkan dan juga melakukan, maka semua akan dijadikan poin nilai untuk aktivitas belajar. Makanya di sini diberikan pesan bahwa siapkan konsentrasinya karena kalian harus berkonsentrasi untuk melakukan kegiatan latihan. Nah, materi yang disajikan atau aktivitas latihannya nanti akan ada kolerasi dengan pengenalan dasar yang di awal. Nah, itu untuk bagian berlatih. Lalu kita loncat ke bagian ketiga di LKPD. Ini LKPD seperti biasa, lembar kerja peserta didik. Nanti ada penugasan yang harus kalian lakukan dan dibuktikan dengan dalam bentuk dokumen. Bisa dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, ataupun catatan. Nah, ini 3 aktivitas utama yang akan berulang pada setiap kegiatan. Seperti ini sumber tegangan, sama kembali seperti itu, dan kalian tidak akan bisa membuka berlatih jika belum selesai menyimak di bagian awal. Ini pada bagian pendahuluan ini harus disimak terlebih dahulu. Baru bagian berlatih ini bisa kalian klik dan bisa kalian akses. Jadi secara keseluruhan setiap bagian ini berjenjang. Bahkan untuk mengerjakan LKPD kalian pun harus selesai melakukan latihan di sini. Jadi LKPD tidak akan terbuka jika kegiatan berlatih belum selesai
dilakukan. Nah, ini berulang kepada setiap kegiatannya. Nah, ada hal penting tentang LKPD, bahwa setiap LKPD ini punya durasi cukup panjang pengerjaannya, jadi selama 14 hari. Jadi setiap LKPD ini nanti kalian punya durasi 14 hari untuk mengerjakan. Begitu pula dengan LKPD yang berikutnya, yang kedua pun sama punya 14 hari. Sehingga nanti ada persinggungan waktu antara LKPD 1 dengan LKPD 2 dalam penyajian tugasnya. Nah, yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan tentang cara belajar, bahwa pada setiap topik ini seperti breadboard, kemudian sumber tegangan, kemudian arsitektur, sampai dengan di bagian akhir kita akan bahas tentang project work. Nah, nanti tampilan dari masing-masing tugas ini tidak akan ditampilkan. Jadi ditampilkannya akan disesuaikan dengan waktu kegiatan belajar. Contoh, minggu pertama yang tampil topik yang bisa kalian akses nanti hanya pada bagian breadboard. Nah, untuk bagian sumber tegangan nanti ini akan tampil pada pekan berikutnya. Jadi tidak bisa diakses dengan leluasa. Kalian harus mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal pelajaran. Ini tujuannya untuk melatih kedisiplinan kita semua dalam kegiatan pembelajaran daring. Oke, itu informasi yang ingin Bapak sampaikan perihal kegiatan pembelajaran di semester genap. Di mata pelajaran TPMM, kita akan bahas topik baru tentang pemrograman dasar Arduino. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap untuk melakukan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.